Halo, hai semua, nama saya Ikedi Budi Atakusmagiri, bisa dipanggil dengan Budi. Jadi saya akan menunjukkan tutorial cara dan menjelaskan tentang storage procedure, eh, storage procedure MySQL dengan menggunakan command prompt atau CMD. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan untuk belajar storage procedure dengan CMD itu adalah membuat basis data, membuat database. Pertama yang harus kita lakukan untuk membuat database itu adalah tentunya kita harus menghidupkan XAMPP. Kita harus masuk ke MySQL. Yang harus dicek adalah dua, Apache dan MySQL. Tunggu sampai keduanya hijau. Jika sudah, kita bisa minimize. Lalu kita buka command prompt. Oke, yang harus kita lakukan dengan command prompt pertama kali adalah kita harus masuk ke folder XAMPP /mysql/bin. Jadi yang pertama dilakukan adalah cd backslash, lalu kita ketikkan XAMPP, ulangi, cd lagi XAMPP backslash mysql backslash bin. Wah, maaf, salah. Ulangi. Nah, kita sudah ada di folder XAMPP, MySQL dan bin. Kita sekarang masuk ke MySQL nya, menggantikan MySQL bin untuk user, namanya root, karena nggak ada password jadi langsung aja enter. Sekarang kita udah ada di dalam MySQL. Jadi yang harus dibuat itu adalah database-nya. Jadi saya sebelumnya sudah pernah buat, jadi kan saya drop terlebih dahulu. Oke, saya akan mendrop database. Oke, sudah di drop. Jadi saya akan create database baru. Saya juga akan menjelaskan mengenai apa-apa itu prosedur. Jadi ini namanya bebas ya, nama database-nya. Kalau kita akan belajar tentang prosedur, jadi namanya adalah database prosedur. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang storage procedure. Storage procedure itu adalah salah satu objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan, misal jumlah row ke tabel lain dengan filter tertentu. Storage procedure akan membatasi hak akses user untuk mencatat operasi yang dilakukan, sehingga resiko kebocoran dan kerusakan data dapat lebih diminimalisir. Seperti itu adalah fungsi-fungsi pengertian dari storage procedure. Jadi nanti akan saya tunjukkan bahwa storage procedure itu memiliki nama, parameter, ya, dan storage procedure itu dapat diisi oleh banyak perintah SQL. Dia juga memiliki variabel lokal, variabel global, error landing, loop, dan kondisi if, dan pemanggilan storage procedure itu dilakukan dengan perintah call. Oke, jadi ada juga kalau storage procedure itu juga terdapat yang namanya delimiter. Nah, delimiter ini merupakan karakter atau string yang digunakan untuk memberitahu MySQL bahwa pengetikan dari suatu statement SQL itu telah selesai. Biasanya itu yang digunakan adalah titik koma, seperti itu. Untuk membedakan akhir dari namun di dalam storage procedure, untuk membedakan akhir dari storage procedure dan statement SQL,
perlu dilakukan perubahan delimiter dapat digunakan. Kalau saya biasa menggunakan dengan backslash itu slash 2 kali, garis miring 2 kali. Bisa juga ada yang menggunakan dengan tanda dolar seperti itu. Jadi untuk isi dari surat prosedur itu sendiri disebut dengan prosedur body. Jadi prosedur body itu semua perintah, semua statement DML, DDL pada level tabel itu boleh dimasukkan pada prosedur body. Namun yang tidak boleh dimasukkan dalam prosedur body itu antara lain itu seperti create, alter, drop prosedur, habis itu create, drop function, habis itu create, drop, trigger. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari statement atau perintah yang tidak dapat yang tidak boleh dimasukkan dalam prosedur body seperti itu. Jadi sekarang saya akan menunjukkan cara untuk membuat prosedur yang sederhana. Jadi ini awal saja, seperti yang saya katakan, kita akan merubah delimiternya terlebih dahulu menjadi, saya menggunakan garis miring 2 kali di slash seperti itu. Kita tuliskan delimiter. Oke. Jadi delimiter setelah terganti, nah kita bakal buat prosedur namanya tes ya. Nah, kita akan melakukan tes dulu. Jadi untuk body prosedur body dari suatu surat prosedur itu, yang dimaksud dari prosedur body itu adalah dan perintah yang ditulis itu, isi dari surat prosedur itu akan ditulis di antara begin dan end seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan prosedur body. Jadi kita tuliskan nih itu awalannya adalah begin. Lalu kita bakal tulis. Jadi ini hanya contoh. Jadi kalian bisa mengisi dengan perintah yang kalian mau. Saya akan melakukan deklarasi variabel. Jadi untuk deklarasi variabel dimulai dengan perintah declare, lalu nama variabel itu dan tipe datanya. Kontak kalian. Jadi angkanya bebas saja ya. Lalu diakhiri dengan n dan delimiter seperti yang telah lihat. Oh ya, maaf, terlebih dahulu kita harusnya melakukan use terhadap database. Jadi di database mana yang harus kita lakukan? Oke, ulangi lagi ya. Jadi kita bakal masuk ke lagi. Oke, jadi ini merupakan contoh prosedur yang sederhana. Jadi untuk melakukan pemanggilan dari perintah dari suatu surat prosedur itu dengan menggunakan call, dengan perintah call. Terus sebelumnya kita ganti lagi delimiternya dengan menggunakan titik 2. Oke, lalu kita menggunakan call untuk memanggil prosedur tes. Langsung aja tes nama prosedurnya. Bisa dilihat
Ini merupakan hasil dari perkalian 3 sama 5. Jadi setelah dicek itu A bernilai 15. Ini merupakan contoh prosedur sederhana. Dalam suatu surat prosedur itu, nama dari suatu surat prosedur itu tidak sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil itu dihitung sama. Dan pada MySQL itu tidak boleh ada dua prosedur dengan menggunakan nama yang sama. Habis itu variabel yang dideklarasikan jika menggunakan variabel lokal itu berada di antara begin dan end, jadi terbaca gitu. Jadi itu namanya variabel lokal. Untuk pendeklarasian variabel sudah saya tunjukkan, diawali dengan declare, dan kita bisa juga melakukan set pemberian nilai dengan menggunakan default. Habis itu kita bisa juga menggunakan variabel global dengan menggunakan simbol add gitu, jadi variabelnya bisa digunakan di mana saja, jadi lebih mudah, lebih efisien juga. Selanjutnya yang saya ingin jelaskan itu bahwa surat prosedur itu memiliki 3 buah parameter, yaitu in, out, dan in out. Jadi simpelnya in itu digunakan untuk menandai bahwa parameter yang dituliskan itu, yang kita masukkan itu adalah menjadi input, seperti itu. Begitu juga kalau out. Kalau tadi itu dia itu sebagai inputan, berarti ini sebagai output, seperti itu. Berarti parameter yang kita siapkan itu adalah sebagai output. Kalau in out itu adalah keduanya, jadi parameter yang kita siapkan itu dapat menjadi input dan juga output. Jadi sekarang saya akan tunjukkan caranya. Pertama saya akan mulai dari in. Jadi untuk penggunaan in itu, jadi akan dituliskan di dalam sini, di create procedure test, misal in a atau apalah nama variabelnya, lanjutkan dengan tipe datanya, seperti itu. Kita bakal mulai untuk buatnya lagi. Seperti tadi kita ubah dulu delimiternya. Oke, sahabat. Ingat tidak boleh ada nama yang sama. Jadi karena kita bakal belajar in, mana input, jadi kita pakai namanya input aja, input 1 gitu. Nah, di sini kita bakal pasang parameternya. Jadi ini saya akan tulis ini in plus A1 gitu, itu nama variabelnya. Di in A1 dan tipe datanya adalah integer. Jadi create procedure in 1, parameternya adalah variabel A1 sebagai input dengan tipe data integer, seperti itu. Lalu selanjutnya kita tulis, kita bikin bodinya. Oke, begin. Kita akan deklarasikan variabel. Saya akan memberikan nilai dengan menggunakan default. Itu misalnya ini A. Jadi A itu akan bernilai default 5, seperti itu. Jadi nantinya nilai yang kita input itu akan dikalikan dengan A, variabel A yang bernilai 5. Ini ada kesalahan di ada typo sepertinya. Ulangi. Memperbaiki bagian itunya.
Oke, di sini salah. Kita akan hapus default. Ya, maaf sebelumnya. Default set select and akhiri dengan oke, sukses. Jadi sekarang kita bakal lakukan pemanggilan. Kita ubah lagi delimiternya. Delimiter titik koma. Oke, call in 1. Nah, kita bakal di sini kita akan memasukkan nilai dari variabel A1 tersebut. Misal kita masukkan dengan angka 5. Oke, jangan angka 5 lagi, mungkin bosan, kita pilih 6. Cepatlah. Jadi seperti ini. Lupa. Nah, ya, seperti itu. Jadi input yang kita parameter input itu akan menerima inputan dari kita yang saat ini saya set dengan angka 4 akan jadi parameter input A1 integer di sini akan bernilai 4 dan akan dilakukan proses prosedur di sini. Jadi 4 akan dikalikan dengan A yang bernilai default 5 dan diselect dengan A seperti itu. Jadi saat di call akan menampilkan hasil dari perkalian 4 kali 5. Itu untuk in. Dan kita akan lakukan untuk out seperti itu. Jadi kita ubah lagi delimiternya. Kita lakukan script prosedur. Kita namakan out biar mudah. Kita akan tuliskan sini out sebagai parameter sebagai parameter di mana parameter ini akan sebagai output dari hasil prosedur. Kita namakan A1 lagi. Jangan tipe datanya integer. Oke, sekarang kita buat bodinya. Kita begin. Jadi di sini kita bisa tulis apa aja seperti ketentuan DDL, DML yang berada di tingkat label itu bisa kita tuliskan di prosedur. Oh ya, kita lupa untuk merubah delimiternya, jadi ulangi. Nah, kita udah ubah. Kita lakukan create lagi pas ini, bikin ya, lanjut set A1 bernilai dengan A. Kita set kita N dikasih aja ya, sudah oke. Jadi kita akan lakukan pemanggilan dari itu merupakan contoh dari create prosedur dengan menggunakan parameter out. Jadi yang kita akan lakukan pemanggilan lagi call out satu, kita akan pasang delimiternya. Jadi sih saya akan menggunakan variabel global. Jadi itu artinya prosedurnya udah jalan. Sekarang saya akan coba select dan tampilkan hasil dari prosedurnya dengan select variabel A. Oke, jadi ini. Jadi hasilnya itu adalah, jadi udah bisa dilihat kan, berarti hasil dari perhitungan dari prosedur out ini itu dimana A itu jadi kita itu memasukkan variabel global ini kita masukkan ke sini.
Jadi variabel ini juga ulangi, ini bisa dilihat kita sebelumnya tuh setelah mengcall prosedur out1 dengan menggunakan outputnya itu adalah variabel global. Jadi variabel global A, variabel A dimana jadi nilai setelah kita mendeklarasikan int default 6, jadi di sini juga akan di set bahwa jadi saya di sini tuh men-set bahwa A1 itu sama dengan A, dimana A itu adalah 6, sehingga A1 ini di parameter output akan ditampilkan sebagai variabel global, dan variabel globalnya adalah 6, dimana 6 itu didapatkan dari A1 sama dengan A dan A yang bernilai 6, seperti itu. Itu merupakan contoh dari prosedur dengan menggunakan parameter output, dan yang ketiga adalah prosedur dengan menggunakan parameter in out, seperti itu. Jadi saya ubah lagi delimiternya. Oke, kita ubah jadi backslash 2 kali. Sekarang kita akan gunakan in out. Jadi untuk in out kita lakukan tadi create procedure in out. Oke, out 1. Oke. Kita masukkan, kalau dia udah in, udah out, sekarang in out. In out di nama variabelnya A1 dan data tipe datanya integer. Oke, kita mulai buat bodinya dengan awalan begin seperti biasa. Declare A, variabel A dengan defaultnya saya kasih 5 aja. Akan di set A1 sama dengan A1 tambah A, mungkin sekali A1, jadi akan dieksekusi terlebih dahulu perkalian, baru dieksekusi penjumlahan, seperti itu. Lalu sudah n backslash. Nah, jadi sudah selesai. Ada kesalahan, ada kesalahan di ada typo ternyata. Kita ulangi lagi, kita ulangi aja. Jadi maaf sebelumnya kok banyak typo. Begin ya default set, lalu n. Oke, jadi ini udah selesai. Jadi untuk pemanggilannya kita ubah lagi delimiternya. Jadi untuk pemanggilannya kita lakukan seperti pertama, kita akan memasukkan datanya. Untuk pemanggilan dari prosedur dengan in out ini dapat dilakukan dengan pertama kita harus men-set variabel global misal B yang kita inginkan dengan nilai yang lulus misal. Lalu berhasil, kita lakukan dengan call, kita gunakan variabel globalnya sekarang. Ini call in out, call in out 1 variabel global B. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita lakukan
select, kita akan tampilkan variabel global B kembali, karena dia adalah input sekaligus output seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa dia bernilai 60 sekarang. Yang kita awalnya kita adalah 10. Jadi dimana di sini akan dilakukan proses penjumlahan dan perkalian yang diawali dengan perkalian, jadi dimana 5 dikali dengan 10 dan ditambah dengan 10 lagi sehingga menghasilkan 60 seperti itu. Jadi ini merupakan ketiga parameter, contoh 3 parameter dari storage procedure. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan yang tadi saya katakan bahwa di dalam storage procedure juga memungkinkan kita untuk melakukan loop atau kondisi seperti itu. Jadi di sini tuh terdapat beberapa diantaranya. Kita dapat menggunakan if else, if then else, atau case and case, while and while, repeat and repeat, loop and loop, atau iterate pada prosedur. Jadi saya akan memberikan tutorialnya, menunjukkan contohnya satu persatu. Jadi untuk yang pertama itu adalah if dan else. If dan else ini adalah pernyataan yang akan mengeksekusi statement dengan kondisi yang sesuai. Jadi seperti if dan if else pada bahasa pemrograman pada umumnya seperti itu. Jadi kita sekarang lakukan percobaannya, jadi kita akan mencoba buatnya. Jadi untuk mencoba if else ini aku ingin memasukkan data ke dalam, menunjukkan juga cara untuk memasukkan data ke dalam tabel, data dari prosedur ke dalam tabel. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah membuat tabel. Nah, create tabel, di nama tabelnya bebas apa aja, ya aku namakan tabel angka. Oke, jadi isinya itu ada angka dengan nama variabelnya angka, kita int, lalu ini ada angka, itu ada hasil, itu datanya int juga. Jadi nah oke, itu udah oke. Jadi sekarang kita lanjutkan. Kita itu delimiternya nggak saya ganti, jadi saya yang biasanya pakai titik koma, jadi saya pakai backslash itu slash 2 kali, garing 2 kali, jadi apa sebenarnya itu aja garing 2 kali. Baik, setelah membuat tabelnya, sekarang kita mulai untuk membuat prosedur dengan if dan else. Jadi kita ubah delimiternya. Kita membayar kita membuat langkah-langkah seperti di awal. Kita akan masukkan input di sini, nama variabel input dengan kita tanya integer. Sama aja. Kita mulai buat badinya dengan awalan begin, dengan declare a, variabel a dengan data integer, to set a dengan input plus 1. Jadi di sini if a, jika a itu bernilai 4, maka lakukan itu fungsi dari if. Jadi jika kondisinya itu bernilai true, maka dia akan melakukan perintah dengan kondisi yang benar tersebut. Jika tidak, dia akan menuju else, seperti itu. Bisa masukkan values yang saya tentukan aja, bebas berapa aja, 10. Kita
ke else-nya sekarang. Else dia akan masukin insert into juga dengan value yang berbeda. Di sini value-nya berbeda, misal 11. Bis itu setelah menulis if, ingat untuk menutup if-nya dengan and if, artinya telah selesai. Lalu kita juga bisa tidak, if di sini tuh bisa dilakukan berulang-ulang kali. Jadi tidak hanya dalam satu prosedur itu kita bisa melakukan beberapa if. Jadi saya akan melakukan 2 if di sini. Contohnya if misalnya itu input yang dimasukkan itu bernilai 4 juga deh. If input sama dengan 4, kita lakukan update, berarti angka pada kolom angkanya akan di set nilai, dimana nilai yang udah ada di kolom angka itu akan dijumlahkan dengan 10. Itu jika if-nya sama dengan 4. Itu jika inputnya sama dengan 4, jika tidak nah sama juga ya akan melakukan update tapi dengan sedikit perbedaan. Jadi angkanya itu adalah 13, 20, 13. Nah, 20 ini gampang ya. Oke, jadi sekarang kita end if, jadi selesai. And ini ada kesalahan, maksudnya itu n itu spasi ya. Bikin if a set jadi ini lihat kok udah berhasil dia akan kayak gini. Jadi sekarang untuk ngeceknya kita akan melakukan input terhadap variabel input di sini. Jadi kita akan lakukan call if 1. Jadi di sini kita masukin 10 misalkan, atau 5 deh, 5 masukin 5. Nah oke, jadi berhasil. Jadi kita call, sekarang kita select tabelnya. Kita akan lihat tabel angka itu akan berisi nilai hasil dari yang ada di prosedur if ini gitu. Jadi select ini. Jadi bisa dilihat
di sini. Jadi saat kita menginputkan call 5 itu, jadi kita masukkan betul 5 itu dalam variabel input, dia akan terjadi penjumlahan 5 tambah 1 di sini, di mana 5 tambah 1 itu tidak bernilai sama dengan 4, dia akan mengeksekusi else, sehingga values-nya itu yang dimasukkan adalah 11. Dan pada perjawaban kedua, apakah inputnya sama dengan 4? Kan tidak, karena tidak, dia akan mengupdate data tersebut yang sebelumnya ada 11 ditambah dengan 20, sehingga dia akan men-set angka hasilnya itu pada pada kolom angka dengan nilai 11 tambah 20 yaitu 31. Nah, itu merupakan contoh dari prosedur dengan if dan else. Selanjutnya adalah dengan menggunakan case and case. Ya, jadi kita lanjutkan untuk buatnya. Delimiternya kita lakukan pakai plus garing lagi, garing 2 kali lagi. Jadi kita lakukan seperti tadi. Kita yang pertama tuh kita buat create prosedur, jadi namanya ini kita ganti pakai case. Oke, case input int, ya udah sama aja. Terus begin kita deklarasikan lagi, ini sama aja, kita mendeklarasikan angka lagi. Kita bilang A, lalu kita set A, kita akan men-set A yang kita input itu dengan menjumlahkan ya pokoknya kita lagi. Jadi ini hanya contoh, jadi kalian bebas inspirasi kalian. Ini untuk contoh. Jadi di sini kita sekarang saya akan melakukan case A. Case A di sini adalah kalau case-nya itu tuh, jadi kita perbedaan antara case and case dengan if dan else ini adalah case dan case ini dia itu pernyataan yang memungkinkan dimana kita bisa memasukkan logika if dan else itu ke dalam suatu query kayak gitu. Jadi dengan case A, jika A nya itu dia itu adalah 13 misalnya gitu, dan insert, misal seperti itu, apapun, update atau apapun, dan insert into tb value 10, 20, 100, bebas. Lalu saya terus begitu juga itu kalau when di sini tuh bisa dilakukan beberapa kali. Jadi misalnya itu adalah when 13 misalnya, jika dia bernilai 13 A nya, makanya dia akan menginsert values dari, dia akan menginsert ini tuh, dia akan menginsert ke tabel angka di kolom angka itu sebanyak sejumlah 100. Kalau dia misalnya itu jumlahnya lain, kayak when nya dia 15, dia bisa memasukkan jumlah lain misal 150 seperti itu. Enter. Nah, itu yang terjadi. Atau kita bisa juga menggunakan dengan else seperti itu. Else, kita lagi enter. Nah, di sini langsung insert aja begitu. Kalau gini kasusnya, kalau pakai else gitu kita bisa langsung pakai insert aja, jadi nggak pakai when then kayak gitu. Jadi kalau seandainya di luar angka 2 ini, di luar angka 13 dan 15, misal 16, 12, 10 dan lain-lainnya, intinya di luar dari 13 dan 15, kasus khusus 13 dan 15, jadi dia akan menginput dengan jumlah yang berbeda, misal 99 seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Ingat untuk menutupnya dengan end case dan end. Oke, terdapat error sepertinya. Ini kayak nggak bisa pakai case ini aja, jadi kita tambahin sesuatu. Jadi kita tambahin satu lagi kayak tadi. Kita copy aja. Nah, di sini kita bakal tambahin satu seperti ini. Maksudnya sih nggak apa-apa kalau kayak gitu.
Oke, jadi saya lihat bahwa prosedurnya berhasil. Jadi sekarang kita akan melakukan input dengan cara call case 1. Nah, kita akan melakukan call misal angkanya 5. Jadi kalau ini 5 berarti dia akan bernilai when 15 ya kan. Jadi akan menginput ke dalam kolom angka di tabel angka sejumlah 150. Jadi kita harus ganti delimiter dulu. Call case 1 ini di 5 titik 2 titik koma. Oke, setelah kita select all db angka. Formnya belum ya. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang di sini itu ada 2 angka. Yang 31 ini kan sebelumnya itu hasil dari prosedur if then else. Kalau yang ini itu jadi yang kita bisa lihat kalau di sini udah ada 150. 150 ini merupakan hasil dari prosedur case seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi kita mendingan buat tabel baru lagi, buat bikin yang selanjutnya ada while and while. Jadi kita buat tabel baru lagi, tb apa ya, tb while and while yang lah, tb angka, dicoba tb test lah ya. Sini create table tb, namanya tb test. Habis itu di sini itu main aja ya biar A gitu. Oke, ini B, ini C juga. Oke, berhasil. Kita lanjutin. Setelah kita buat tabel tes itu, jadi sekarang kita bakal lanjut buat nyoba bikin prosedur dengan while and while. Jadi saya memberikan contoh. Jadi when and while itu adalah apa ya? Kita tuh bisa, dia tuh pernyataan yang bisa membuat kita tuh mengeksekusi kode blok berulang-ulang kali selama syarat yang di set itu masih true. Jadi setelah mengalami nanti itu di while and while ini selain ada syarat juga ada kayak perubahan nilai gitu. Jadi tidak agar loopnya itu tuh dapat berhenti, tidak looping terus menerus, looping forever dan akhirnya error seperti itu. Jadi selama loopnya itu masih benar, jadi syaratnya itu terpenuhi, looping itu akan terus berjalan, dan jika sudah tidak memenuhi maka looping itu akan selesai seperti itu. Jadi seperti tadi yang kita lakukan adalah merubah delimiter pertama kali. Jadi kita buat sekarang create prosedur while. Jadi kita mau input juga dengan parameter input, nama variabel input lagi, tipe datanya int. Terus kita buat bodinya declare int, declare lagi salah. Nah, declare int, jadi kita declare bahwa a itu adalah variabel dengan tipe data int. Lalu kita set a sama dengan input 0. Jadi dia akan dijumlahkan dengan 0. Jadi ini contoh, kalian tuh mengerti dan memahami
macam-macam perulangan dan logika yang bisa dimasukkan dalam prosedur di database MySQL seperti itu. Jadi untuk isinya tuh bisa kalian improve lagi sesuai dengan kebutuhan nantinya. Variabel A. Jadi di sini yang bagian ini merupakan syarat dari perulangannya. Jadi selagi A itu bernilai kurang dari 15, maka perulangan akan terus berjalan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan untuk perulangannya adalah memasukkan data, insert into tb test pada kolom A dengan nilai dari A. Lalu jadi di sini adalah perubahan nilainya yang diperlukan untuk agar prosedur ini itu tidak jadi looping forever atau looping selamanya dan nantinya error. A saya tambah dengan 1. Jadi pada nantinya dia akan melewati 15. Dan jika sudah selesai kita harus menutupnya dengan end while dan kita tutup dengan end delimiternya. Ya baik, sudah selesai. Jadi sekarang kita bisa call, kita coba untuk cek ada benar. Kita masukinnya itu 3 aja karena tadi kita ubah delimiternya, jadi kita pakai terus 2 kali. Oke, kita ubah sekarang. Dan kita select tabel test. Jadi bisa dilihat kita tuh masukinnya 3 nih. 3 akan masuk ke input ini, dan input ini akan input plus 0 dan setnya. Jadi input plus 0 itu 3 tambah 0 sama dengan 3 ya kan. 3 bernilai kurang dari sama dengan kurang dari 15 ya kan. Jadi akan mau input ke tabel tes di kolom A begini seperti ini. Jadi 3 ya masukannya bernilai 3 di sini, 3. Habis itu dia akan turun dan menambah. Jadi dicek ke sini lagi apakah setelah ditambah di sini kan jadi 4. Tambah di sini apakah masih kurang dari 11. Kalau dia masih kurang berarti terus di print seperti ini. Ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Jadi itu untuk while. Jadi sekarang kita bakal buat untuk repeat and repeat. Jadi kita bakal pakai yang tadi lagi. Jadi sekarang kita ubah lagi delimiternya menjadi garis miring 2 kali. Dan seperti tadi kita akan lakukan prosedur lagi, create prosedur repeat. Kita kasih R1 ya, cepat biar mudah juga, biar mudah singkat. Input integer ini. Habis itu di sini kita buat badinya sama apa yang kira-kira ya, declare lagi deh, declare a int set a sama dengan input plus 2 deh, terus repeat. Nah di sini akan jadi kita bakal nambahin repeat. Nah, jadi apa ya, mungkin bedanya gini. Jadi repeat itu sama while itu, kalau while itu kan dia mengeksekusi berulang kali hingga selama syaratnya benar. Nah kalau repeat itu dia mengeksekusi satu atau lebih dia bisa mengeksekusi satu atau lebih pernyataan sampai kondisi pencariannya dinyatakan benar seperti itu. Jadi ini kalau saya tunjukkan, jadi repeat insert into tb test di bagian A, di kolom A dia bakal masuk dengan values
dengan values dari variabel A gitu. Dan set ini juga ada kayak apa ya, perubahan nilai gitu. Set A sama dengan plus input seperti itu. Jadi selanjutnya nih di sini tuh ada until di sini seperti syaratnya, bukan syarat sih, apa ya, keadaannya jika dia kasih bernilai terus dia bakal terus mengulangi seperti itu. Dia kurang dari sebarangan 10 Oke, sudah benar. Jadi sekarang saya bakal masukin datanya, contohnya. Jadi kita ubah limiter dulu. Terus saya ubah sekarang sel call dulu, call repeat 1. Masukkan datanya misalnya adalah 1. Nah, oke, sudah benar. Terus kita sekarang select isi tabel dari tes, select all from tb test. Di sini error ternyata. Nah, kayak bisa dilihat kalau di sini tuh, jadi yang dimaksud dengan mengeksekusi satu pernyataan sampai kondisinya benar itu, jadi di sini jika kondisi ini tuh A udah lebih atau sama dengan dari 10, maka itu dikatakan kondisi itu benar dan perulangan akan diakhiri seperti itu. Jadi karena kita ini memasukkan dia 3, karena kita memasukkan dia itu 1 dan selanjutnya 1 ini kita ditambah dengan 2 dan menghasilkan 3, dia akan dimulai dari 3 dan selanjutnya akan ditambah terus dengan inputan dan dimasukkan ke dalam tabel seperti itu. Jadi dari sini 1 masuk ke sini 1, terus di sini 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi di sini insert into tabel tes ke kolom A dengan value 3, set 3 tambah 1, di sini 4. Apakah 4 itu apakah 4 itu lebih dari sama dengan 10? Enggak kan? Karena enggak, dia bakal lanjut ke sini dan mengulangi perulangan sampai akhirnya dia di sini 9 dan dia itu mengalami itu penjumlahan lagi dan bernilai sama dengan atau lebih dari 10 seperti itu. Perulangannya hingga mencari kondisi yang benar. Selanjutnya di sini ada loop. Nah, kalau loop itu dia tuh memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu atau lebih pernyataan berulang-ulang kali seperti itu. Jadi untuk apa ya, biar tahu bedanya, mari kita coba aja buatnya dulu. Kita masih pakai tabel ini aja dulu gitu. Yuk, coba tabel yang lain. Kita ubah lagi dari limiternya. Coba di slash 2 kali lagi. Terus kita create prosedur. Terus prosedur kita kasih nama loop 1 atau yang 1 karena enak, loop 1 kalau gitu. Nah, oke, loop 1 kita input data nantinya input int, kita mulai buat bodinya. Nama variabelnya A aja lagi. Jadi declare variabel A int, terus set A sama dengan input 1, bebas aja. Terus nah di sini untuk apa ya, untuk loop itu dia
memerlukan loop label. Jadi saya bisa tulis apa aja. Jadi saya contoh ya. Jadi ada seperti label gitu dengan jadi bisa tulis kayak gini, loop label, loop label titik 2. Nah, kita tulis ini loop seperti itu untuk penulisan dari loop kayak gitu. Selanjutnya kita harus jadi perulangannya kan mulai dari sini. Jadi tidak ada pengecekan sebelumnya, sama seperti repeat, tidak ada pengecekan kondisi apakah pengecekan kondisinya itu di bawah, jadi bukan di atas. Jadi dilakukan terlebih dahulu. Setelah dilakukan untuk pertama kalinya, jika setelah mengalami perubahan nilai variabel di bawah mengalami perubahan, dan dicek di bawah juga ternyata tidak sesuai dengan kondisi, kondisinya telah sesuai. Kalau di repeat ya kan, kalau di repeat tuh dia kondisinya telah sesuai, jadi bisa di leave atau di end, bisa keluar dari looping atau perulangan tersebut, seperti itu. Jadi kita lanjutkan untuk buatnya. Aku mau insert aja lagi. Masukin ke aja lagi gitu. Variabelnya namanya A. Jadi insert into TBA values dari A. Jadi aku bakal set perubahan nilai variabelnya. Jadi set A sama dengan A plus input. Oke, jadi di sini sama aja. Habis itu di sini kita bakal kasih if untuk ngecek apakah dia itu bisa melakukan looping lagi atau enggak. Jadi gitu. Itu kira-kira if A lebih dari sama dengan 5, plus saja 5, then this loop bell. Jadi akan jadi di sini kalau A itu sudah bernilai lebih dari atau sama dengan 5, dia akan meninggalkan loop labelnya itu. Jadi dia akan meninggalkan loop tersebut, seperti itu. Ingat, untuk karena kita tadi pakai if, kita harus tutup juga dengan end if, dan kita harus tutup dengan karena kita pakai loop, kita harus tutup dengan end. Lalu ingat untuk akhiri delimiternya. Oke, berhasil. Jadi sekarang kita cek, coba delimiternya dulu dan jadi titik koma lagi. Terus kita call, kita kasih input 2 aja. Sip, masuk. Sekarang kita coba lihat di tabel tes apakah jadinya. Ya, bisa dilihat. Nah, kalau yang ini tuh punyanya while and while, terus ini punyanya repeat and repeat, dan ini sekarang kita masuk ke punyanya si loop. Jadi karena di sini bisa dilihat, kita masukinnya 2 nih, 2 di sini, 2 dan di sini masukin input. Jadi 2 ini akan masuk ke input, dan sampai di sini cuma ada 3 karena begini. Di kan 2 masuk ke sini. Jadi 2 ini akan masuk ke input. Jadi 2 ini akan masuk ke input. Nah, jadi jadi bisa dilihat hasilnya. Prosedur itu akan mengeprint nilai 3 yang ada paling bawah ini. Itu bisa dilihat dari kita tracing ulang dari prosedur ini itu, karena kan kita masukinnya 2 akan masuk ke input. Input akan dijumlahkan di sini. Input
Jadi di sini dia 2 plus 1, jadi A-nya itu bernilai 3. 3, ya kan? Jadi 3 akan di print masuk ke sini. Seperti itu. 3 akan di print masuk ke sini. Gitu. Dan habis di print masuk ke sini, dia akan bisa di sini 3 plus inputnya tadi 2. Jadi 3 plus 2 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Sekarang 5 itu kan, A itu sekarang bernilai 5. 5 kurang dari sama dengan 5, enggak kan? Jadi bernilai true, dia akan leave dari loop. Jadi sehingga yang di print hanya nilai 3. Seperti itu penjelasannya. Baik, itu untuk loop. Jadi yang terakhir itu ada iterate. Nah, kalau iterate ini dia sedikit berbeda. Jadi iterate ini tuh pernyataan yang kita gunakan ketika ingin loop body eksekusi lagi. Maksudnya itu kalau di dalam pemrograman itu seperti continue. Jadi kita tuh bisa melakukan apa ya? Kita bisa, kalau kita ingin melakukan looping lagi di body prosedur tuh jadi bisa kayak gitu. Untuk jelasnya nih kita coba buat aja gitu. Jadi jadinya tuh praktis make perfect. Ini tuh bisa digunakan untuk pernyataan loop, pernyataan while, dan pernyataan repeat seperti itu. Jadi kita coba lagi tepatnya. Diminta kita coba lagi ke slash. Terus untuk kita ini kita create dan namanya it aja. Iterate 1, kita kasih input juga, input ini kerja input. Oke, terus ini variabelnya kasih nama A aja lagi, variabel A int, terus set A sama dengan plus input. Jadi aku karena tadi aku bilang kalau ini tuh bisa digunakan di pernyataan loop, while, dan repeat. Jadi aku memilih untuk pakai loop aja lagi. Jadi aku bakal ngasih loop label dulu. Loop, terus nilai if untuk ngecek gininya, kecocokannya, kondisinya dulu. Label dia akan A, apakah dia itu 2 mungkin. Kalau dia sama dengan 2, maka lakukan set A sama dengan A plus input. Terus nah di sini bisa dilihat kalau fungsi iterate itu untuk melanjutkan eksekusi looping seperti itu. Jadi sini tempatnya iterate-nya. Jadi gini, yang saya tuh maunya tuh buat kayak kan dia bakalan looping. Jadi untuk dia tuh bisa nge-skip gitu loh. Jadi kalau dia A itu sama dengan 2 atau sama dengan berapa gitu, atau suatu data itu misalnya bernilai Z gitu, dia bisa men-set untuk di skip kayak gitu. Jadi kayak kasarnya bisa bilang kayak gitu. Maksudnya di sini tuh makanya kalau dilihat di sini if sama dengan 2, set A plus input. Nah, misal inputnya adalah 1. Berarti ini adalah 1 tambah 0 kan, 1 tambah 0 kan 1. Terus dia kan tidak bernilai tidak true, false berarti. False dengan A sama dengan 2.
if A sama dengan 2 ini. Jadi dia bakal skip dan dia bakal pakai di bawahnya else atau and if dan langsung melakukan eksekusi itu perintah yang lain. Kalau dia sama dengan 2 untuk di perulangan selanjutnya dia bakal masuk ke satu dia akan masuk ke sini dengan nilai nilai yang telah berubah, misal 2 di sini 2 sama dengan 0 kan A nya jadi 2 lagi, tetap jadi 2. Nah sekarang A nya itu udah 2 ya kan, jadi di sini dia bakal ditambah lagi, A itu ditambah dengan input, misal inputnya adalah 1 kayak tadi, jadi dia bakal jadi 3. Sekarang dia bakal nge-skip kayak gitu, iterate loop label. Jadi dia bakal iterate langsung itu kembali ke loop label. Jadi dia bakal kembali ke ini. Pada di fase ini dia itu sudah berubah dari yang tadinya itu 2 menjadi 3, dan dia pas turun ke sini iterate loop label, dia kembali ke bar ini, dan pas dia ke sini dan dia dan karena dia udah bernilai 3 dan jadinya if ini bernilai false, dia bakal langsung menuju perintah selanjutnya dan skip untuk ngeprint 2 misalnya gitu. Jadi seperti itu fungsi dari iterate untuk melewati suatu data. Jadi kali kita pakai if, ingat kita tutup dengan and if. Jadi aku masukinnya itu ke tabel kolom B dengan values dari A seperti itu, terus set perubahannya variabelnya di A sama dengan A plus input if variabel A itu dia kurang dari 15 lah. Nah itu adalah n akhir dari loopnya itu, dan if loop label and if dan n loop dan akhir dari ini. Jadi data ada error di sini, kurang titik, kayak kita perbaiki. Oke, diingatkan kembali. Oke, berhasil. Jadi lihat udah berhasil. Jadi kita bakal cek secara iteratifnya gimana jadinya, dengan cara kita pertama kali kita kembali kan diameternya ke titik koma. Ini bisa kita masukkan 1. Yes, oke, berhasil. Kalau iterate 1 dengan inputnya itu adalah 1, yang kita cek untuk selectnya gimana, untuk hasil di tabelnya select all tom tb test. Oke, bisa dilihat seperti yang saya katakan tadi, kita kan masukinnya mulai dari 1, kita masukinnya 1 ini, terus kita masukinnya 1, kita masuk ke sini, diproses di sini itu dia tambah dengan 0, dan A itu yang untuk pertama kalinya berjumlah 1.
A, karena A itu bernilai false di sini, 1 tidak sama dengan 2 kan, enggak, dia bakal langsung insert, dia bakal langsung print, langsung masuk insert into tabel, jadi 1 ada di sini seperti itu. Habis itu karena udah selesai di situ, jadi mulai ingin untuk merubah nilai dari variabel A. Jadi di sini A sama dengan 1, nah ini sama dengan 1, jadi A sama dengan 1. A yang turun dari atas itu dia sama dengan 1, dan input yang saya masukkan itu adalah 1, sehingga 1 sama dengan 1 sama dengan 2. Jadi set di sini A pada set ini merupakan bernilai 2. Selanjutnya, apakah di sini dia bernilai true? Kan tidak, karena 2 masih lebih kecil daripada 15, kan. Jadi dia akan berulang di atas, masuk ke itu, kembali ke looping di atas, tidak end loop, tidak live loop, kayak gitu. Jadi dia bakal di sini 2. Di sini tuh karena di sini bukan di sini maksud saya, karena di sini tuh dia A itu adalah 2, jadi A sama dengan 2 kan bernilai true. Jadi dia akan menambahkan nilainya itu, ini yang sama nih, ya kan. Dia itu akan 2 ini tuh dia masuk dari sini, habis itu dengan input yang saya berikan 1 tambah 2 sama dengan 3. Habis itu iterate loop, label loop, kembali, bisa dikatakan kalau ini tuh kembali ke loop label. Jadi dia tidak melakukan insert ke dalam tabel tes kolom B dengan nilai 2 itu. Jadinya saya di sini bahwa nilai 2 itu tidak ada, atau bisa dikatakan di skip, dilewati. Jadi seperti itu. Jadi untuk seterusnya 3 dia bakal masuk ke sini, 3 kan tidak bernilai sama dengan 2. Jadi dia bakal dimasukkan ke dalam tabel tes kolom B dengan nilai 3 seperti itu. Sini dia akan berubah menjadi 4. Apakah di sini dia bernilai 4 apakah bernilai sama dengan 2? Kan tidak. Jadi berulang terus seperti itu sampai akhirnya dia bernilai lebih dari 15 seperti itu. Jadi ini bisa dilihat seperti itu. Makanya di sini tidak ada nomor 2, atau nomor 2 itu tidak masuk. Jadi kayak gitu untuk prosedur. Jadi bisa diulas lagi, kalau prosedur itu tuh dia punya 3 jenis parameter, dan di dalam prosedur pun kita bisa melakukan perintah-perintah, bisa menuliskan perintah-perintah atau kumpulan perintah yang sering kita gunakan, yaitu seperti pada yang saya tunjukkan ini tuh kita melakukan insert, update. Jadi untuk body dan untuk isi dari prosedur itu kita bisa masukkan itu semua DML dan DDL statement pada level tabel itu kita boleh gunakan dalam prosedur body. Jadi pengaplikasiannya itu sangat puas. Terlebih lagi kita juga bisa melakukan looping dan kondisi if. Kondisi if sih, lebih tepatnya tuh kayak logika. Jadi kita bisa menggunakan logika, karena kan bukan cuma ada if, ada juga case. Kalau if itu dia melakukan pencocokan kondisi, sehingga kita tuh bisa ambil kondisi yang tepat dengan keadaan. Sedangkan kalau case itu, jadi kita tuh bisa memasukkan logika if else itu ke dalam suatu query gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sorry kalau ada salah-salah. Saya harap ini membantu. Untuk saat ini sekian dulu. Terima kasih. Oke, bye.